Halo, selamat pagi saudara. Saya sudah pakai masker CEO, tapi saya bukan Sodalmi. Saya Paskalis Iswari, hari ini kembali menyapa Anda di hari Jumat, akhir pekan menjelang libur. Nah, hari ini kita akan bahas soal startup saudara. Drama viral yang ditonton oleh banyak orang. Nah, menjelang episode akhir drama Korea Startup, kita akan bahas nih, yang mana nih tim Han Ji Pyong atau tim Namdosan, tapi kita nggak akan bahas soal gimana endingnya. Akhirnya Sodalmi pilih siapa antara dua ini. Nah, hari ini kita akan bahas soal startup yang sebenarnya. Jadi bukan Sodalmi, bukan Han Ji Pyong, bukan Namdosan, tapi realitas startup. Terutama startup di Indonesia. Ada nggak sih sebenarnya wadah seperti sandbox di drama startup? Atau ada nggak sih mentor kayak Han Ji Pyong? Dan mentor kayak Han Ji Pyong ini diperlukan nggak sih di startup? Nah, kita akan mulai dari peran terlebih dulu di sebuah startup. Jadi saudara, di sebuah startup ini sebenarnya ada 3 peran utama. Kita akan lihat. Jadi ada 3 peran utama yang harus ada dan jadi fondasi dari sebuah startup. Istilahnya adalah the triangle startup team. Jadi ini mirip sebenarnya seperti yang digambarkan di drama startup. Ada hustler yang pertama. Ini kalau di drama digambarkan sebagai Sodalmi, CEO-nya. Tugasnya adalah memperkenalkan produk dari startup ini ke publik. Jadi dia harus pintar nih ngeliat apa sih kebutuhan pasar, maunya masyarakat kayak apa sih, dan bagaimana produk yang mereka punya bisa diterima oleh publik. Jadi dia harus pintar, dia harus punya pengetahuan soal strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan tentunya yang paling penting adalah jaringan dengan investor dan juga networking. Nah, yang kedua yang juga nggak kalah pentingnya adalah hacker. Kalau di trio ini, kalau di drama startup ini adalah trio Samsantek. Jadi Dosan, lalu juga Chulsan dan Yongsan. Ini istilahnya adalah hackernya. Mereka biasanya ahli teknologi, berhubungan dengan teknologi di startup. Biasanya adalah developer, lalu juga programmer, dan sudah pasti jago coding. Jadi hacker ini harus bisa merealisasikan ide mereka, gagasan yang mereka punya agar benar-benar bisa digunakan, bisa user friendly dan dipakai oleh masyarakat dengan baik. Nah, yang terakhir adalah hipster. Nah, hipster ini kalau di drama adalah si Saha nih, perempuan kedua selain Sodalmi di drama. Jadi kalau hipster ini tugasnya adalah mendesain produk. Dia adalah desainer, tugasnya membuat produk startup ini jadi menarik, terutama di aplikasinya biasanya ya. Kalau startup kan hubungan dengan aplikasi. Gimana sih bisa menarik buat pengguna dan masyarakat? Gimana sih bisa mudah digunakan? Jadi biasanya hipster ini punya kreativitas dan jiwa seni tinggi. Nah, ketiganya ini sama pentingnya. Nggak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Semuanya sama-sama penting dari si triangle startup ini. Kalau nggak ada satu, tentu startup nggak bisa jalan. Kini kita bicara soal sandbox. Kalau di drama Korea ini sandbox yang katanya terinspirasi dari kotak pasir yang dibuat oleh seorang ayah untuk anaknya. Jadi kalau nanti dia main jatuh nggak sakit, makanya disebut sandbox. Nah, sebenarnya kata sandbox ini terinspirasi dari istilah startup, yaitu regulatory sandbox. Tapi saudara, ada yang berbeda antara sandbox di drama dengan regulatory sandbox. Jadi kalau regulatory sandbox ini adalah sebuah wadah yang dibuat di sebuah negara. Ini disebutnya laboratorium untuk startup, tapi khusus untuk yang bergerak di bidang techfin atau teknologi finansial, atau bahasa kerennya fintech gitu ya. Jadi sebelum techfin ini diluncurkan lalu bisa dipakai masyarakat, startup dalam bentuk techfin ini harus melewati proses yang cukup panjang. Ini 6-12 bulan uji cobanya. Nah, regulatory sandbox adalah salah satu tahapannya. Jadi ini adalah masa di mana sebuah startup harus uji coba. Gimana sih model bisnisnya, lalu gimana sih manajemen resikonya, perlindungan data konsumennya, aman nggak sih? Apalagi ini kan berhubungan dengan duit ya. Mereka ngelola duit atau mereka meminjamkan duit, berhubungan dengan teknologi finansial. Lalu gimana dengan kelengkapan dokumentasinya, sampai gimana ketahanan bisnisnya bisa tetap sustain ke depannya. Nah, regulatory sandbox ini
Kalau di Indonesia diaturnya oleh dua, Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Dua-duanya OJK dan BI ini punya wewenang yang berbeda sebenarnya. Kalau Bank Indonesia berwenang menguji Techfin untuk sistem pembayaran sesuai dengan tugasnya. Sementara OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini mengawasi dan juga mengatur soal layanan jasa keuangan. Jadi seperti P2P lending, lalu juga crowdfunding. Nah, itu ada di bawah OJK. Bagus sebenarnya kan, wah ternyata Indonesia punya nih regulatory sandbox gitu untuk Techfin. Sayangnya saudara, faktanya di Indonesia mengunggah aplikasi di Play Store atau Apple Store ini lebih mudah dibanding dengan mereka harus ngikutin 6-12 bulan uji coba. Makanya meskipun sudah ada wadah kayak gini, tapi tetap aja banyak Techfin kaleng-kaleng ditemukan di aplikasi-aplikasi ponsel di Indonesia. Nah, regulatory sandbox ini secara umum sebenarnya ditemukan di Inggris awalnya. Di 2015 ketika itu Inggris merasa kayaknya penting deh karena perkembangan Techfin di Inggris ini cukup pesat. Akhirnya 2015 lahirlah konsep laboratorium Techfin ini lalu diikuti dengan negara-negara lain yang punya kemajuan Techfin. Jadi mulai dari Amerika Serikat, lalu negara tetangga kita Malaysia dan Thailand juga sama-sama sudah punya. Tiongkok dan juga Korea Selatan juga sudah memiliki regulatory sandbox. Nah, kalau di Indonesia ini baru muncul sekitar tahun 2017-2018 gitu. Nah, bulan lalu sebenarnya OJK bilang nih kayaknya mereka terinspirasi deh dari si sandbox di drama startup ini. Berarti nanti akan ada wadah buat semua startup, gak hanya terbatas di Techfin aja, tapi semua akan ada wadahnya sebagai laboratorium dan juga uji coba. Tapi ingat, ini baru sebatas wacana saja. Nah, pertanyaannya lagi nih, siapa sih sebenarnya negara yang punya startup paling banyak di dunia? Ada nggak sih Indonesia di dalamnya? Ini adalah negara-negara dengan startup paling banyak di dunia. Yang pertama tentu Amerika Serikat dengan Silicon Valley-nya memiliki 65.779 startup saudara jumlahnya. Disusul dengan India 8.300-an. Inggris yang sebenarnya pertama kali memunculkan regulatory sandbox itu tapi ternyata jumlahnya ada di peringkat ketiga di dunia yaitu 5.300-an. Disusul dengan Kanada dan ternyata Indonesia menduduki posisi kelima untuk peringkat startup terbanyak di dunia. Jumlahnya sekitar 2.200. Nah, ini sebenarnya menjauhi atau melebihi target yang ketika tahun 2019 sempat dibuat nih gerakan 1.000 startup supaya makin banyak muncul startup dan juga perusahaan rintisan yang dibuat oleh anak muda di Indonesia. Nah, ternyata jumlahnya terakhir adalah 2.200-an. Jadi ini sebenarnya kalau di Indonesia terbantu dengan kita punya banyak milenial, ada bonus demografi. Nah, ini kerasa banget di pertumbuhan startup yang juga cukup pesat. Apalagi pengguna internet di Indonesia saat ini jumlahnya sudah mencapai 175 juta. Itu masih tahun ini. Proyeksinya di tahun-tahun ke depan jumlahnya akan semakin banyak dan meningkat. Tapi catatan nih, meskipun kuantitasnya banyak, 2.200 jadi nomor 5 terbesar dunia, tapi tentu yang paling penting adalah kualitasnya, gimana startup lalu juga produk-produk startup itu bisa inovatif, lalu menjawab kebutuhan konsumen, membantu masyarakat di Indonesia dan tentunya bisnisnya berkelanjutan dan merata, nggak hanya di Jawa aja jumlahnya, tapi bisa dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Jadi mengikuti kata tips mentor Han Ji Pyong bahwa taram, sebuah bisnis ini nggak hanya bisa mengandalkan program kecerdasan buatan saja, tapi gimana juga rancangan bisnis yang cermat. Itu yang harus paling penting. Jadi kita tunggu nih 2 hari lagi siapa yang akan dipilih, siapa yang menang, Han Ji Pyong atau Nam Do.